Hai hai hai, Assalamualaikum teman-teman onlineku semuanya. Jumpa lagi dengan aku, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan tinggal di rumah sederhana. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Oh iya teman-teman, aku akan kembali share kegiatan hari ini ya. Kegiatan seorang ibu rumah tangga di desa teman-teman. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan puasa. Semoga puasanya lancar, berkah, barokah, amin. Ya teman-teman, kegiatan pagi ini aku ngeluarin jemuranku kemarin yang belum kering ya teman-teman. Kalian lihat ini jemuranku banyak banget yang belum kering teman-teman. Jadi aku keluarin semuanya mumpung cuacanya ini lagi terang. Tapi ya, ini yang lainnya sebagian udah kering ya teman-teman. Jadi ini yang sebelah nggak aku keluarin karena ini juga lumayan kering. Jadi yang sebelah ini mau aku angkat aja teman-teman. Nanti dikumpulin biar bisa disetrika semua gitu. Oke teman-teman, sekarang ini kita beralih ke video selanjutnya. Ini kalian lihat ini aku lagi cuci piring teman-teman. Cucian piringku ini satu bak tapi menumpuk banget gitu ya teman-teman. Sebenarnya dari beberapa cucian piringku itu yang paling banyak itu gelas-gelas ya teman-teman. Karena orang rumahku itu semua pada suka buat kopi, buat teh gitu ya teman-teman. Jadi kalau setiap nyuci piring yang paling banyak itu gelas-gelas gitu hehe. Karena kan para laki sukanya ya kopi-kopian, teh-tehan gitu ya teman-teman. Soalnya kalau pas buka atau pas sahur udah minum es buah pun tetap nggak enak kalau nggak bikin teh panas atau kopi susu gitu ya teman-teman. Ya memang tradisinya seperti itu sih teman-teman kalau orang rumahku itu. Makanya teman-teman, aku tuh kalau setiap belanja mingguan atau belanja bulanan gitu selalu sedia teh gitu satu kotak atau 2 kotak gitu sama kopi susu 2 rentengan gitu ya teman-teman, biar enak kalau mau buat-buat gitu nggak usah beli ke warung ya teman-teman. Tapi kalau kadang itu stok di rumah pada habis gitu ya terpaksa beli ke warung ya teman-teman, karena kalau pas ada tamu nggak ada kopi kan yang nggak enak ya teman-teman, jadi terpaksa harus lari dulu ke warung. Lagian biasanya kalau aku tuh belanja bulanan yang paling banyak itu persabunan sih teman-teman yang aku utamain ya, sama mie instanan gitu teman-teman, karena kan kalau selalu sedia itu kan enak ya teman-teman. Tapi kan kalian lihat sendiri ya teman-teman, aku tuh setiap hari kan cuci piring, cuci baju gitu. Jadi yang aku utamain makanya persabunan gitu ya teman-teman, sama sabun mandi, persamponan, sama pasta gigi gitu teman-teman. Karena kan itu wajib ya teman-teman. Tapi sini tuh kalau belanja bulanan nggak seperti kalian di kota gitu ya teman-teman. Tempatku itu kan di desa. Jadi kalau belanja bulanan ya di Indomaret atau di minimarket gitu dekat rumah, nggak jauh ya teman-teman. Sebenarnya di tempatku itu ada sih teman-teman supermarket besar gitu, tapi tempatnya itu di kota ya teman-teman, jauh. Jadi aku males karena kan di daerah sini kan ada minimarket dan lumayan itu juga lengkap ya teman-teman. Jadi di situ aja, budgetnya juga nggak banyak seperti kalau kita pergi ke mall atau supermarket gitu ya teman-teman. Ya dimaklumin aja ya teman-teman, aku kan orang desa gitu, nggak terlalu elit juga. Jadi ya belanjanya di rumah aja, di sekitar sini aja gitu ya teman-teman. Nggak ngeluarin duit banyak karena kan gaji Pak suami kan nggak sebanyak seperti orang kaya-kaya gitu ya. Jadi ya disamain sama budgetnya aja ya teman-teman, secukupnya aja, sederhana aja ya teman-teman, nggak usah terlalu muluk-muluk karena kemampuan kita kan ya seadanya gitu ya. Nanti kan kalau diada-adain kita sendiri yang repot ya teman-teman. Yang penting itu kita selalu bersyukur sama pemberian yang kuasa ya teman-teman. Ya disyukurin aja apapun keadaan kita ya teman-teman. Yang penting nggak terlalu kekurangan gitu aja udah alhamdulillah gitu ya teman-teman. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong kegiatan hari ini teman-teman pada ngapain nih? Udah pada beberes rumah apa belum teman-teman? Udah pada aktivitas atau masih rebahan di kamar nih? Ya maklumlah teman-teman, karena kan ini bulan puasa. Kalau yang lagi puasa kan pasti kalau aktivitasnya terlalu pagi juga capek ya teman-teman, ngos-ngosan gitu karena kan habis sahur, istirahatnya kan terganggu gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita itu terlalu memaksain itu terasa nggak enak aja ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kita kembali ke video awal lagi. Ini aku nyuci piringnya udah selesai teman-teman, tinggal bilas-bilas gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke video selanjutnya. Ini aku persiapan nyuci sepatunya bocil ya teman-teman. Ini aku langsung cuci 2 pasang sekalian karena kan ini hari Minggu ya teman-teman. Waktunya emak-emak desa itu beraktivitas teman-teman, full kegiatan di rumah pokoknya ya. Sebenarnya sih mau aku cuci kemarin ya teman-teman, hari Sabtu, tapi kan aku tuh nggak bisa senggang gitu karena bocil juga pulangnya itu agak kesiangan ya teman-teman. Dan kalau dicuci kesiangan itu kan sayang ya teman-teman, nanti itu nggak kering. Dan biasanya cuaca di sini itu kalau udah jam 12-an ke atas mendung gitu ya teman-teman. Jadi ya sekalian aku cuci hari ini aja biar
nanti itu kering nggak bau gitu ya teman-teman. Kalau dicuci setengah harian gitu kan bau gitu, terus nggak enak dipakein kaos kaki ya teman-teman. Dan bocilku itu tercik banget teman-teman, kalau bau sedikit aja udah nggak mau pakai ya teman-teman. Jadi kan emaknya harus excited gitu biar bocilnya itu mau pakai. Gimana ya teman-teman, kalau kita itu sebagai emak-emak udah ngurusin bocil itu capek-capek, dia itu diturutin tapi kita itu salah. Kita itu kadang suka jengkel sendiri ya teman-teman, kayak serasa sama bocil itu nggak dihargain gitu ya teman-teman. Ya begitulah namanya bocil ya teman-teman. Kadang itu kalau pikirannya bocil nggak pas, apa-apa yang dilakuin maknya itu serba nggak bener gitu ya teman-teman. Jadi emaknya kan emosi sendiri gitu. Nah oke teman-teman, kita kembali ke video awal lagi. Ini kalian lihat aku nyuci sepatunya bocil tinggal satu pasang ya teman-teman, tinggal yang warna hitam. Semoga aja hari ini cuacanya itu bener-bener terang sampai sore ya teman-teman, supaya sepatunya bocilku ini bisa kering. Pokoknya kita itu puasa itu tetap full beraktivitas ya teman-teman, nggak ada senggangnya gitu, ada aja yang dikerjain di rumah ya teman-teman. Sebenarnya ini kepala aku juga sedikit sempoyongan teman-teman. Aku tadi itu bangun sahurnya jam 3, terus aku masak sebentar gitu ya teman-teman, terus aku siapin semua menu sahur gitu, terus aku tadi bisa tidur itu jam 4-an lebih sedikitan gitu ya teman-teman. Jadi kepala ini rasanya itu nyut-nyutan gitu ya teman-teman, ya maklum lah, namanya itu karipan gitu ya teman-teman. Kalau di tempatku itu bahasanya karipan gitu kalau tidurnya keganggu, dan kalau tidur itu keganggu rasanya badan itu kayak masuk angin gitu ya teman-teman, nggak enak lah pokoknya. Rasanya tuh mual-mual nggak jelas, terus pusing gitu ya teman-teman. Tapi lah ya tetap ditahan ya teman-teman. Jadi emak-emak itu ya begitu, kalau sakitnya itu nggak parah atau nggak sesakit itu ya tetap diam aja, ditahan, mending aktivitas gitu ya teman-teman. Soalnya kalau emak-emak itu sakit, rumah itu jadi berantakan gitu ya teman-teman, pokoknya nggak karu-karuan. Oke, sekarang kita beralih ke video selanjutnya teman-teman. Setelah keriuhanku di belakang tadi udah selesai teman-teman, sekarang ini aku lagi nyapu-nyapu depan rumah ya teman-teman, nyapu halaman rumah seperti biasanya. Dan alhamdulillah ini tadi itu mataharinya nggak nyelenget teman-teman, ya cuman anget-anget aja gitu, nggak seperti biasanya. Hawanya itu enak aja pagi ini ya teman-teman. Dan ini bocilku lagi sepedahan di halaman rumah juga teman-teman, nemenin mamanya katanya lagi bersih-bersih. Pokoknya ini tuh rutinitas setiap hari teman-teman, nyapu halaman rumah. Kan kalian bisa lihat sampahnya itu selalu ada ya teman-teman kalau di halaman rumah, karena kan banyak daun-daun gitu, banyak pepohonan, tapi yang paling banyak itu daun sawo gitu ya teman-teman. Itu suka gugur gitu, daunnya kibar-kibar kemana-mana, jadi setiap hari itu wajib lah aku, kalau nggak aku sapu nanti kibaran kemana-mana kan, kalau dilihatin orang lewat kan ya malu gitu ya teman-teman, kalau depan rumah itu kayak rusuh gitu. Iya maklum lah ya teman-teman, kalau mak-mak itu selesai beres-beresnya biasanya itu siang sampai jam 11-an, setengah 12-an, yang diberesin kan serumah gitu ya teman-teman, dan sendirian nggak ada yang bantuin. Malah kalau hari-hari biasanya bukan bulan puasa gitu malah cuapek gitu ya teman-teman, yang paginya itu masak, nyiapin sarapannya pagi pak suami, terus bocil mau berangkat ke sekolah gitu ya teman-teman. Jadi emaknya kan harus masak dulu ya, begitu itu belum yang beres-beres juga. Ya oke lah, pokoknya repot banget gitu ya teman-teman. Soalnya pak suami sama bocil itu kan sama gitu ya teman-teman, sama gantungin kita gitu, apa-apa itu serba emaknya yang lakuin ya teman-teman. Iya senang aja ya teman-teman, karena kan itu sudah kewajiban. Ya udah teman-teman, sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.